sore, perkenalkan kami dari mahasiswa STT GKS Tentena, kami dari semester 5 Teologi A. Ya, dalam tugas teologi kontekstual dan saat ini kami akan mewawancarai pemuda dari Bidiri. Dan saat ini sudah ada di sini kedua narasumber kami yang kami pilih dari pemuda Bidiri. Boleh diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Des Tumaya. Saya adalah anggota pemuda di Jemaat Baitan Diri. Saya adalah pengurus pemuda. Saya menjabat sebagai ketua. Perkenalkan nama saya Alexander Ruma. Saya juga adalah anggota Baitan Diri, anggota pemuda Baitan Diri. Dan saya juga adalah siswa di sekolah SMA 1. Iya. Kedua saudara, apakah bersedia untuk kami wawancarai saat ini? Ya, bersedia. Iya. Baiklah. Saat ini kami akan bertanya-tanya tentang game online. Ya, menurut kedua saudara, apa yang Anda ketahui tentang game online? Ya, kalau menurut saya game online itu adalah game yang hanya bisa dimainkan menggunakan data seluler ataupun jaringan wifi. Dan menurut saya game online itu hanyalah hiburan untuk saya sendiri di saat waktu luang. Ya, menurut kedua saudara, apakah ada perbedaan antara game online dan game offline? Lalu, kenapa saudara lebih suka memainkan game online dibandingkan game offline? Padahal kalau dipikir, game online memerlukan data, keluar uang. Dibandingkan game offline, tidak keluar data. Ya, keluar data tapi ketika di-download saja. Lalu bagaimana tanggapan? Ya, saudara Des, bagaimana? Ya, menurut saya perbedaan game offline dengan online itu seperti di jawaban saya yang pertama, game online hanya bisa dimainkan menggunakan data seluler ataupun jaringan wifi. Sedangkan offline tanpa data pun atau wifi bisa dimainkan. Dan kenapa saya tertarik dengan game online? Mungkin karena game online lebih menarik, mempunyai grafik yang lebih bagus, grafik HD dan kalau di Play Store. Pokoknya game online itu lebih menarik dan lebih seru. Itu sih kalau menurut saya. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari saudara Alex? Menurut saya game offline dan game online ini perbedaannya adalah game online banyak dimainkan oleh teman-teman saya di lingkungan di sekolah. Dan juga game online ini adalah game yang sementara boleh dibilang seperti viral dan boleh dimainkan secara mabar dengan teman-teman. Ya, itu saja. Iya, saudara Des, tadi dikatakan bahwa suka game online itu karena grafik HD-nya yang tinggi. Lalu apa maksud dari grafik HD itu? Ya, grafik itu menurut saya tampilan dari game online itu lebih menarik. Dia tampilannya game online itu lebih jernih, seperti gambar 3 dimensi dan sedangkan game offline itu kalau dilihat dari tampilan saja sudah membosankan dan grafiknya kabur Seperti pica-pica. ya. Oh, ya, saudara Alex tadi dikatakan bahwa Anda menyukai game online itu karena itu yang lagi viral di lingkungan Anda. Apakah cuman karena viral di lingkungan itu yang membuat Anda tertarik atau ada faktor-faktor lain? Ya, awalnya sih karena ada dibilang viral-viralnya kan. Tapi setelah saya mainkan ternyata game ini seru juga. Dan setelah itu adalah konfirmasi di diri saya sendiri bahwa permainan ini bagus untuk dimainkan terus. Ya, saudara Alex tadi bilang itu terpengaruh dari lingkungan. Lalu dari faktor lingkungan itu siapa? Ya, dari seperti yang saya bilang tadi kan dari faktor lingkungan. Ya, dari situ sebenarnya saya
tahu main game online ini itu dari pertamanya dari teman-teman saya yang satu sekolah, karena di situ memang teman-teman saya semuanya main gitu, dan dari situ saya mulai belajar. Lalu kalau saudara Des, bagaimana? Siapa yang terkenal? Ya, kalau saya sih pertama dari YouTube, tapi hanya sekedar menonton tapi belum untuk memainkan. Ada satu teman saya yang memang seperti bisa dibilang sudah lama bermain game online. Maksudnya sudah pertama. Iya, dia awal dan yang bawa game online sampai di diri sampai viral ya. Dia orang pertama yang bermain game online. Lalu itu yang membuat Anda juga ingin bermain game online. Ya, pertama sih tidak terlalu tertarik dengan game online, tapi karena sering bertemu dan dia bermain game online jadi penasaran, jadi rasa ingin coba itu ada. Itu awal dari saya main game online. Ya, lalu dengan pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama Anda bermain game online? Saya bermain game online ini sudah lumayan lama. Saya dulu bermain game online sudah 3 tahun. Saya bermain dari sejak SMP kelas 3. Kelas 3 SMP Ya. sampai sekarang. Ya. Ya. Lalu saudara Des, sejak kapan bermain game online? Saya bermain game online di 2017. 2017 sampai sekarang juga. Lalu kita melanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, menurut saudara Alex, dari beberapa game online yang ada, game online apa saja yang pernah Anda mainkan? Dari sejak saya main pertama, saya sudah memainkan 2 game online, yaitu Free Fire dan Mobile Legends. Tapi di antara 2 itu, saya lebih memilih Mobile Legends. Lebih Mobile Legends. Lalu bagaimana dengan saudara Des? Kalau saya sih dari 2017 sampai sekarang ada 4 game online yang pernah saya mainkan, yaitu Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan PS Mobile. Lalu dari semua game online yang Anda sebutkan, game online apa yang paling favorit? Semua Semua. 4 itu menjadi favorit, dan kalau tidak favorit tidak mungkin saya memainkan loh. Lalu apakah dalam satu kali main Anda langsung memainkan keempat? Tidak sih, maksudnya tergantung mood saya dan mau mainkan game yang mana dulu. Oh, ya. Lalu dari keempat game favorit yang Anda maksudkan, lalu game apa yang dari dulu sampai sekarang yang masih dimainkan? Yang tersisa hanya sisa 2 game online, yaitu Mobile Legends dan PS Mobile. Ya, kita tahu bersama bahwa tadi Alex bilang bahwa saudara Alex, bagaimana Anda mengatur waktu Anda ketika melakukan kegiatan lain lalu dengan bermain game? Terlebih khusus tadi Anda berkata bahwa Anda adalah seorang siswa. Ya. Saya biasanya setelah pulang sekolah, saya biasanya membantu orang tua dulu mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah itu habis mandi saya langsung mengerjakan tugas sekolah. Dan saya bermain game hanya saat sebelum tidur, yaitu malam. Ya, lalu bagi saudara Des, bagaimana Anda mengatur waktu Anda untuk bermain game online dan juga ketika melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bekerja? Ya, kalau saya sih membagi waktu, saya bermain game hanya waktu istirahat makan siang
juga malam. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di luar sana, biasanya kita mendengar bahwa seorang gamers ini atau anak-anak muda atau anak-anak yang sering bermain game, biasanya mereka lupa waktu, misalnya lupa makan atau biasanya lupa untuk mengerjakan tugas. Apakah hal itu pernah terjadi sama saudara? Gimana saudara Alex? Ya, untuk saya tidak sering juga, tapi pernah dulu sampai lupa waktu, sampai lupa makan karena game. Ya, lalu bagaimana dengan saudara Des? Apakah hal itu juga pernah terjadi kepada saudara? Ya pernah terjadi sih, itu waktu awal-awal mengenal game online, sampai sama seperti yang dibilang Alex tadi, sampai lupa makan, disuruh pun tidak mau, pokoknya tidak bisa diganggu dan Malas untuk iya, melakukan kalau orang bilang mager dan mager. Ya, apakah malas bergerak atau mager tadi yang disebutkan oleh saudara Des? Apakah hal itu masih terjadi sampai sekarang? tidak pernah. Berarti apa yang menyebabkan hal itu sampai sudah tidak terjadi? Kalau saya lihat dari diri sendiri, sering berjalannya waktu, aku pikir kayak dia bisa begini terus dan tidak jadi apa-apa, jadi Kesadaran dari iya, diri sendiri. sadar dari diri sendiri. Iya. Lalu bagaimana dengan saudara Alex? Saya juga sudah tidak. Lalu apa yang menyebabkan hal itu sampai sekarang sudah tidak terjadi? Ya, itu karena saya sudah pernah dimarahi oleh orang tua saya karena pemakai. Dimarah dari orang tua. Ya. Ya, kita tahu bersama ketika kita main game butuh kefokusan. Apakah ada tempat-tempat tertentu untuk bermain game? Saudara Des bagaimana? Kalau saya sih tidak ada, kan saya bermain hanya luang saja dan di mana waktu saya luang saya bermain, soalnya lingkungan saya tahu, dan waktu saya bermain itu ketika saya sudah bermain tidak ada yang tahu, mereka sudah tahu dan Bahkan dimanapun. iya. Lalu bagaimana dengan saudara Alex? Untuk saya sih ada tempat khusus di rumah teman saya, di tempat nongkrong saya dengan teman-teman. Di situ saya biasanya mabar-mabar dengan teman. Oke, sekarang kita melanjut kepada pertanyaan baru. Di dalam bermain game, ketika ada yang mengganggu atau ketika Anda bermain terus kalah, apa reaksi yang biasanya Anda lakukan? Apakah sampai harus membanting HP atau memukul HP atau bagaimana? Kalau saya sih tidak ada reaksi sampai bangkit, tidak, hanya marah-marah tidak jelas dan keluar dari game itu. Oh, marah-marah tidak jelas. Iya. Lalu bagaimana dengan saudara Alex? Apa biasa yang Anda lakukan ketika kalah ataupun ada yang mengganggu? Ya, di saat saya biasa kalah, mungkin saya melampiaskan dengan saya di HP dengan cara biasa meramah sampai karena bisa kalah. Ya, selama Anda bermain game, siapa yang menjadi idola Anda ketika bermain game? Apakah itu sebagai panutan, apakah itu YouTuber atau player-player yang terkenal biasa di Indonesia? Apakah ada? Ya, ada youtuber No Limit. Just No Limit. Just No Limit. Lalu apa yang menyebabkan Anda mengidolakan? Ya, saya mengidolakan Just No Limit itu karena kemahirannya dalam bermain game dan kejagoan. Kejagoan dan kemahiran. Ya, bermain game. Ya. Lalu bagaimana dengan saudara Des? Apakah ada idola? Lalu mengapa mengidolakan? Iya, kalau dibilang idola sih maksudnya tidak sampai idola, mungkin cuma suka melihat cara bermain.
salah satu youtuber RRQ Lemon, aku nama aku. RRQ Lemon. Dia kenapa saya sampai suka kan? Cara pembawaannya bagus kan, kalem. Pembawaan dalam berbicara atau pembawaan? Iya, dalam berbicara, dalam bermain game. Kan biasanya ada youtuber yang sampai teriak-teriak apa. Oh dia tidak, kalem, tenang kan? Oh, berarti karena dia tenang. Ya, selama bermain game, apa sisi positif dan negatif yang Anda dapatkan? Bagaimana dengan saudara Ale? Untuk sisi positif saya bisa mempelajari untuk kerjasama tim yang baik dalam bermain game, mempelajari kerjasama tim yang baik. Dan di sisi negatifnya adalah kebanyakan membuang uang dan membuang waktu saya. Buang waktu dan sisi positifnya menjalin kerjasama dengan tim. Lalu bagaimana dengan saudara Des? Apa sisi positif bahkan negatif yang Anda dapatkan selama bermain game online? Selama saya bermain game online, sisi positif yang saya dapatkan itu kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, bisa menghilangkan stres, bahkan bisa menghasilkan uang. Dan sisi negatifnya hanya membuang waktu saja. Oh, Anda berkata bahwa bisa menghasilkan uang. Lalu menghasilkan uang ini dalam artian seperti apa? Kan dalam game online itu ada cara masuknya itu mesti pakai satu akun ya, semacam akun Google. Jadi kita buat beberapa akun game, nanti kita jual. Oh, nanti dijual. Kemudian mendapatkan uang. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa game online ini eh, adalah ada sisi positif, bahkan ada juga sisi negatif. Saya menarik kesimpulan tadi bahwa dapat menghabiskan uang, terus membuang-buang waktu. Seharusnya Anda ke depan, ya, seharusnya saudara-saudara dapat menggunakan waktu lagi ke depannya yang lebih efektif. Misalnya, ya, dari sisi negatif yang saya tarik tadi bahwa game online ini adalah membuang-buang waktu bahkan menghabiskan uang. Seharusnya Anda ke depannya bisa menggunakan waktu itu dengan efektif, lebih baik lagi. Contohnya seperti membantu orang tua dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, berikutnya ketika bermain online itu juga menghabiskan uang. Uang itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita ke depannya yang lebih bermanfaat bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ya, demikianlah sedikit pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Ya, kami dari mahasiswa semester 5 yang melaksanakan praktek teologi kontekstual saat ini mengucapkan banyak terima kasih dan kepada dua narasumber dan selamat